Aku tidak pernah menyangka sebuah pagi yang biasa bisa berubah menjadi awal dari kecurigaan paling pahit dalam hidupku. Saat itu hari Minggu, matahari baru saja menyelinap melalui selat tirai, menyorot debu halus yang menari di udara kamar kami. Jikin masih tidur di sampingku, dengkurannya pelan dan teratur, seperti biasanya. Aku bangun lebih dulu, berniat membereskan lemari dan laci rias yang belakangan jarang ku sentuh. Ketika tanganku membuka kotak perhiasan kayu yang kusimpan di pojok lemari, aku sempat tersenyum kecil. Di dalamnya ada cincin pertunangan kami, gelang emas yang kupakai di hari pernikahan, dan satu kalung warisan dari ibu, kalung yang selalu membuatku merasa dekat dengannya, meski ia sudah tiada. Tapi pagi itu, senyumku membeku. Kalung itu tidak ada. Awalnya aku berpikir mungkin aku salah tempat. Aku bongkar isi kotak satu persatu, menyingkirkan tumpukan bros kecil dan anting yang sudah jarang kupakai. Tidak ada. Kotak kayu itu tetap sama, tapi ruang kosong di sudut tempat kalung itu biasa tergeletak seperti menertawaiku. Aku memejamkan mata, mencoba mengingat kapan terakhir kali memakainya. Sekitar sebulan lalu, saat menghadiri arisan keluarga. Setelah itu aku yakin aku menaruhnya kembali ke tempat semula. Tidak mungkin aku lupa. Dan tidak ada orang lain yang tahu tempat penyimpanannya, kecuali satu, Jikin. Ada sesuatu di dadaku yang berdenyut aneh. Aku mencoba menepis pikiran buruk. Jangan berpikir yang macam-macam, Tiara, bisikku sendiri. Mungkin Jikin memindahkannya untuk alasan tertentu. Aku melangkah keluar kamar, menuju dapur, berusaha tenang. Tapi setiap langkah terasa berat, seolah setiap ubin menyimpan tanda tanya yang sama. Kemana kalung itu pergi? Jikin muncul beberapa menit kemudian, masih dengan wajah mengantuk dan rambut acak-acakan. Ia tersenyum kecil saat melihatku menyeduh kopi. Pagi, katanya santai. Pagi, jawabku pendek. Aku ingin langsung bertanya, tapi ada sesuatu yang menahanku. Aku menatapnya diam-diam, memperhatikan gesturnya. Jikin tampak biasa saja, terlalu biasa malah. Ia duduk di kursi makan, membuka ponselnya, dan tersenyum kecil, senyum yang tiba-tiba membuat perutku mulas tanpa sebab. Jik, akhirnya aku bersuara. Kamu lihat kalung emas yang di kotak kayu itu enggak? Ia mengangkat alis, berpikir sejenak, lalu menggeleng. Enggak, emang hilang. Kayaknya iya. Aku udah cari di mana-mana. Kamu enggak pindahin? Enggak. Lah, ngapain aku mindahin? Jawabnya cepat, terlalu cepat. Aku menatapnya beberapa detik, tapi ia menghindari tatapanku. Jarinya sibuk menggeser layar ponsel. Ya udah deh, mungkin aku yang salah naro, kataku akhirnya, meski hatiku tidak yakin sama sekali. Sisa hari itu berjalan aneh. Kami tetap berbicara seperti biasa, tapi ada jarak yang tidak terlihat di antara kami. Setiap kali Jikin menatap layar ponselnya dan tersenyum sendiri, dadaku terasa sesak. Aku mencoba menenangkan diri dengan menonton televisi, tapi pikiranku terus berputar ke kalung itu. Warisan ibu, satu-satunya peninggalan berharga yang tidak tergantikan. Sore harinya aku masuk kamar lagi, berharap entah bagaimana kalung itu muncul kembali. Tapi tetap tidak ada. Aku membuka laci, memeriksa bawah tempat tidur, bahkan tas-tas lama di lemari. Semua nihil. Dan di tengah rasa frustrasi itu, aku menemukan hal kecil yang membuat darahku dingin. Selembar nota pembayaran toko ponsel. Kertas itu terselip di antara tumpukan baju Jikin. Tanggalnya baru 2 hari lalu. Nilainya cukup besar, hampir setara harga kalung yang hilang. Aku menatap tulisan itu lama sekali. Nama tokonya jelas, Celular Corner. Jenis barang, iPhone 13 128GB. Tanganku gemetar saat memegang nota itu. Aku ingin langsung bertanya, tapi di sisi lain aku takut mendengar jawabannya.
Jikin memang pernah bilang ponselnya sedang error, tapi seingatku, ia tidak pernah membawa pulang ponsel baru. Lalu, untuk siapa ponsel itu? Malam itu, ketika ia pulang lebih lambat dari biasanya, aku tidak bisa tidur. Jikin masuk kamar dengan wajah lelah dan berkata singkat, "Tadi rapat dadakan." Aku hanya mengangguk, berpura-pura percaya. Aku perhatikan tangannya kosong, tidak membawa apa-apa. Tapi aroma parfum asing yang samar menempel di bajunya. Wangi lembut yang bukan milikku. Aku berbaring di sebelahnya, menatap langit-langit kamar. Di antara dengkuran pelan Jikin, pikiranku mulai menyusun potongan-potongan kecil yang belum tentu benar, tapi terlalu sulit diabaikan. Kalung yang hilang. Nota toko ponsel. Ponsel baru yang tidak pernah muncul di rumah. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa kamar kami bukan lagi tempat yang aman. Ada jarak dingin yang tidak bisa dijelaskan, seolah antara kami kini terbentang tembok yang tak kasat mata. Aku menutup mata dan berbisik pada diri sendiri. Mungkin aku cuma terlalu curiga. Tapi suara di hatiku menjawab pelan. Atau mungkin, kau baru saja menemukan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kalung yang hilang. Dan di sanalah semuanya dimulai. Sebuah kehilangan kecil yang membuka pintu pada kebenaran besar yang tak pernah ingin kutemukan. Sejak menemukan nota toko ponsel di lemari Jikin, pikiranku tidak pernah tenang. Rasanya seperti hidup di rumah yang sama, tapi dengan seseorang yang aku tidak kenal lagi. Aku berusaha meyakinkan diri bahwa semuanya hanya kebetulan, bahwa mungkin nota itu bukan milik Jikin. Tapi semakin aku mencoba menepis, semakin kuat dorongan di dadaku untuk mencari tahu. Pagi itu aku duduk di ruang tamu dengan laptop terbuka. Aku teringat bahwa kami punya rekening bersama. Rekening yang sejak menikah jarang kusentuh karena semua urusan keuangan dipegang Jikin. Ia selalu bilang, "Biar aku aja yang urus. Kamu fokus aja ngurus rumah." Dan selama ini, aku menuruti saja. Tapi kali ini, aku ingin melihat sendiri kemana uang kami mengalir. Dengan jari sedikit gemetar, aku mengetik password internet banking. Beberapa detik kemudian, halaman rekening muncul di layar. Angka saldo masih cukup besar. Tapi yang membuat jantungku berdegup kencang adalah deretan transaksi di bawahnya. Ada satu yang langsung menarik perhatianku. Transfer ke Cellular Corner, 15 juta rupiah. Tanggalnya, 2 hari sebelum aku menemukan nota itu. Aku menatap angka itu lama sekali. Tidak ada keterangan tambahan. Tidak ada penjelasan. Hanya transaksi besar yang terasa terlalu spesifik untuk diabaikan. Perhiasanku yang hilang mungkin bernilai hampir sama. Hubungannya terlalu dekat untuk kebetulan. Aku mencatat tanggal dan nominalnya di buku kecil, lalu menutup laptop perlahan. Napasku berat, seolah udara di rumah ini tiba-tiba menipis. Di kepalaku muncul bayangan Jikin, dengan ekspresinya yang tenang dan tutur katanya yang selalu lembut. Tapi sekarang setiap kata yang kuingat terasa seperti kebohongan. Aku duduk termenung cukup lama, sampai akhirnya suara motor Jikin terdengar di depan rumah. Ia baru pulang dari kantor. Aku buru-buru menyiapkan teh hangat, mencoba menahan getaran emosiku agar tidak terlihat mencurigakan. Ia masuk, tersenyum seperti biasa. "Wah, harum banget. Kamu masak apa?" "Cuma tumis kangkung," jawabku datar. Kami makan malam dalam diam. Aku memperhatikan caranya menyendok nasi, gerak tangannya, pandangan matanya. Semua tampak normal, terlalu normal. Ketika makan hampir selesai, aku memutuskan untuk mulai membuka topik. "Jik, aku buka rekening tadi," kataku perlahan. Ia mengangkat kepala sebentar. "Rekening? Maksudnya rekening bareng kita?" Aku mengangguk. "Iya. Aku lihat ada transaksi lumayan besar. Ke toko ponsel. Kamu beli ponsel baru?" "Ya." Ada jeda sepersekian detik yang terlalu panjang sebelum ia menjawab. "Oh, itu.
katanya sambil tertawa kecil. Iya, aku bantuin temen kantor beli. Dia lagi butuh cepat. Tapi kartunya limit. Aku pakai rekening kita dulu. Nanti dia ganti. Aku menatapnya tanpa berkedip. Udah diganti. Belum sih. Tapi nanti juga diganti. Jangan khawatir. Nanti itu kapan? Jik? 2 hari lalu. Kan? Ia terlihat sedikit gelisah. Lalu menatapku seolah aku terlalu mempermasalahkan hal kecil. Sayang, kamu kenapa sih akhir-akhir ini kayak curigaan banget? Aku cuma bantu temen. Nada suaranya lembut. Tapi ada sesuatu di baliknya yang membuat kulitku merinding. Aku berusaha menelan perasaanku. Aku cuma tanya. Soalnya nilainya lumayan besar. Kataku pelan. Iya. Udah. Nggak usah mikirin. Aku yang tanggung jawab. Percakapan itu berhenti di situ. Tapi bukan karena aku puas dengan jawabannya. Aku hanya tahu tidak akan mendapatkan kebenaran malam itu. Setelah ia masuk kamar, aku duduk di ruang tamu sendirian, menatap nota yang masih kusimpan di dompet. Bantuin teman, katanya. Tapi kenapa nota itu disimpan di lemari bajunya? Dan kenapa ponsel itu tidak pernah aku lihat di rumah? Aku membuka ponselku dan mencari nama toko yang tertera di nota. Celular Corner. Aku menemukan akun media sosial mereka dan mulai menelusuri postingan terbaru. Ada satu unggahan foto pelanggan yang baru membeli iPhone. Seorang perempuan muda dengan senyum lebar, menulis caption, "Terima kasih sayang, akhirnya kesampaian juga." Tubuhku menegang. Tanggal unggahan itu sama persis dengan tanggal transaksi. Aku menatap wajah perempuan itu lama-lama, mencoba meyakinkan diri bahwa aku hanya berhalusinasi. Tapi tidak. Di foto itu, pantulan kaca etalase menampakkan sosok Jikin di belakang kamera. Aku menjatuhkan ponsel ke meja. Rasanya seperti dunia berhenti berputar. Sepanjang malam aku tidak tidur. Aku hanya berbaring dengan mata terbuka, memandangi bayangan langit-langit yang bergoyang karena kipas angin. Di sebelahku, Jikin tidur nyenyak seperti biasa, tanpa beban. Aku ingin marah, ingin membangunkannya dan menuntut penjelasan. Tapi kata-kata seakan lumpuh di tenggorokanku. Yang bisa kulakukan hanya memandangi wajahnya dalam remang. Orang yang kucintai, orang yang kupercaya sepenuhnya, mungkin sedang menyembunyikan sesuatu yang bisa menghancurkan segalanya. Aku tahu satu hal malam itu. Aku tidak boleh gegabah. Aku harus mencari bukti yang lebih kuat. Karena kalau memang Jikin berbohong, aku ingin ia mengaku karena kebenaran, bukan karena aku memaksanya. Dan di saat itulah aku berjanji pada diri sendiri, aku akan temukan semuanya, seberapapun sakitnya nanti. Hari-hari setelah menemukan transaksi itu terasa seperti hidup dalam 2 dunia. Di luar, aku masih tampak seperti Tiara yang sama, menyapa tetangga, memasak untuk Jikin, tertawa kecil saat menonton acara televisi. Tapi di dalam kepalaku, semuanya bergolak. Aku menjadi lebih waspada pada setiap gerak-gerik Jikin. Cara ia menatap ponselnya, senyum kecilnya saat mengetik pesan. Bahkan ketika ia meninggalkan meja makan untuk menerima telepon, semua tampak janggal. Aku tahu, aku tidak boleh menuduh tanpa bukti. Tapi aku juga tidak bisa diam. Setiap malam aku teringat wajah perempuan di foto toko ponsel itu. Perempuan dengan rambut sebahu, bibir merah muda, dan senyum percaya diri. Siapa dia? Pagi itu, saat Jikin berangkat kerja, aku duduk di depan laptop. Aku membuka kembali akun media sosial toko Celular Corner, lalu menelusuri lebih dalam. Foto yang sama masih ada di sana, dengan caption yang sama. "Terima kasih sayang, akhirnya kesampaian juga." Tidak ada nama Jikin yang ditandai, tapi di kolom komentar ada satu akun yang meninggalkan emoji hati berwarna merah. Namanya Rena Arista. Klik. Aku membuka profilnya. Halaman itu penuh dengan foto-foto dirinya. Di kafe, di mobil,
Di salon, semua dengan gaya hidup yang tampak mewah. Di bagian bio tertulis, "Love is simple if you are with the right person." Aku menelan ludah. Satu kalimat itu seperti tamparan. Aku menggulir ke bawah. Ada foto dirinya di depan cermin, ponsel baru di tangan, logo Apple kecil di bagian belakang terlihat jelas. iPhone 13. Captionnya berbunyi, "Finally, hadiah manis dari seseorang yang selalu ngerti aku." Tanggalnya, ya Tuhan, tepat 1 hari setelah transaksi dari rekening kami. Aku memandangi layar lama sekali. Setiap klik terasa seperti langkah lebih dalam ke jurang yang tak ingin ku masuki. Aku memperbesar foto itu, dan di pantulan cermin aku bisa melihat sedikit dari tangan yang memegang kamera. Tangan pria berjam tangan hitam, persis seperti yang biasa dipakai Jikin. Tanganku dingin. Aku memejamkan mata, berharap semua ini hanya kebetulan yang aneh. Tapi hatiku tahu, kebetulan tidak akan seakurat ini. Kucatat nama akun Rena. Kukunjungi setiap foto yang tampak mencurigakan. Semakin jauh aku menggulir, semakin sering aku melihat pola yang sama. Unggahan Rena dengan caption manja, dan komentar dari akun-akun anonim yang kadang terasa seperti disamarkan. Salah satu komentarnya bahkan bertuliskan, "Jangan lupa mati notifikasi ya." Aku menatapnya dengan dada berdebar. Kata-kata itu begitu spesifik. Di tengah rasa cemas dan marah yang membuncah, aku sadar satu hal, Rena mungkin tidak tahu aku ada. Bagi dia, mungkin aku hanya bayangan di belakang nama Jikin, seseorang yang tidak relevan. Tapi bagiku, dia kini adalah simbol dari semua pengkhianatan yang mulai nyata. Aku menyandarkan tubuh ke kursi, mencoba berpikir rasional. Kalau aku konfrontasi sekarang, Jikin pasti menyangkal lagi. Aku butuh bukti yang tidak bisa dibantah. Aku membuka pesan di ponselku, mengetik nama sahabatku, Nadia. "Nat, aku mau minta bantuan. Kamu masih ingat temenmu yang kerja di toko ponsel?" Ia membalas cepat, "Ingat." "Kenapa emangnya? Bisa nggak tolong tanyain, ada nggak pembeli atas nama Jikin di toko celular corner tanggal 15 bulan ini?" Ada jeda beberapa menit sebelum balasan berikutnya masuk. "Tiar, beneran kamu mau tahu jawabannya?" "Aku harus tahu." "Oke, aku tanyain dulu. Tapi siap-siap aja ya." Aku menggigit bibir, menatap notifikasi yang tidak kunjung muncul lagi. 15 menit terasa seperti 5 jam. Saat akhirnya pesan dari Nadia datang, aku hampir tidak berani membukanya. Baru dapat info. Iya, ada transaksi atas nama Jikin Pratama, pembelian iPhone 13. Pembayarannya transfer, diambil sore hari. Pembeli laki-laki, katanya, buat seseorang yang spesial. Itu katanya loh, bukan aku yang denger. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Aku membaca ulang pesan itu 3 kali. Buat seseorang yang spesial. Kata-kata itu menusuk lebih tajam dari apapun yang pernah kudengar. Aku merasa perutku kosong, seperti ditarik dari dalam. Tanganku gemetar saat mengetik balasan. "Makasih, Nat. Tolong jangan bilang siapa-siapa." Aku menutup ponsel, lalu menatap bayangan wajahku di layar laptop yang sudah hitam. Aku terlihat asing, mata sembab, senyum hilang, hanya kelelahan yang tersisa. Siang itu, ketika Jikin pulang lebih cepat dari biasanya, aku masih duduk di ruang tamu. Ia tampak ceria, membawa sebungkus makanan dan berkata, "Aku beliin sate buat kamu." Aku menatapnya tanpa ekspresi. Dalam pikiranku hanya ada satu kalimat, seseorang yang spesial. Aku ingin berteriak, ingin menampar kenyataan, tapi aku hanya bisa berkata pelan, "Makasih." Jikin tidak sadar bahwa di dalam kepalaku, sesuatu sedang retak perlahan. Malamnya, aku kembali membuka akun Rena. Kali ini aku perhatikan setiap komentar,
setiap tanda suka. Di antara semuanya, ada satu akun yang aneh, tanpa foto profil, tapi memakai inisial JP89. Aku mengetuknya. Akun itu terkunci, tapi bionya tertulis, "Hidup itu sederhana, asal tahu siapa yang penting." JP, inisial nama suamiku, Jikin Pratama. Saat itu aku tahu, kecurigaanku bukan lagi sekadar rasa takut. Ini nyata. Dan kebenaran sedang menatapku balik melalui layar ponsel, menunggu saatnya untuk dihadapkan langsung pada pemiliknya. Aku tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Setiap kali melihat Jikin duduk di ruang tamu dengan ponsel di tangannya, setiap kali mendengar notifikasi berbunyi dan melihat wajahnya berubah lembut, perasaanku seperti ditusuk jarum halus ribuan kali. Aku sudah memiliki bukti, foto Rena dengan iPhone, transaksi dari rekening kami, dan konfirmasi dari temanku. Tapi entah kenapa, bagian dari diriku masih berharap semua ini salah. Bahwa Jikin punya alasan yang bisa menjelaskan semuanya. Malam itu, setelah makan malam, aku memutuskan untuk bicara. Aku sudah menunggu waktu yang tepat, dan malam ini aku tahu tidak ada alasan lagi untuk menunda. Hanya aku dan dia di rumah. Televisi menyala menampilkan berita yang tak kuperhatikan, sementara ia tampak sibuk menggulir ponselnya. "Jik," panggilku pelan. "HM?" Ia tidak mengangkat kepala. Aku mau nanya sesuatu. Ia berhenti sebentar, menatapku. "Apa?" Aku menarik napas dalam-dalam. "Tentang iPhone yang kamu beli. Aku tahu kamu beli di Celular Corner tanggal 15. Wajahnya sedikit berubah, tapi hanya sekejap. Ia lalu tersenyum tipis. "Oh, itu lagi? Aku kan udah bilang. Aku bantuin temen. Aku udah tanya ke toko itu." "Jik." Matanya menajam. "Tanya apa?" "Aku tahu kamu beli ponsel itu atas nama kamu sendiri. Dan penjualnya bilang kamu ngomong, buat seseorang yang spesial." Ruangan mendadak terasa sesak. TV masih menyala, tapi suaranya menghilang di telingaku. Jikin menatapku dengan ekspresi datar, seperti sedang menimbang harus marah atau tetap tenang. "Tiara, kamu dengar dari siapa?" "Itu nggak penting. Aku cuma pengen tahu, siapa yang kamu kasih ponsel itu?" Ia meletakkan ponselnya di meja, menghela napas. "Sayang, kamu capek, ya? Aku tahu kamu akhir-akhir ini sensitif banget. Aku udah jelasin berkali-kali, itu buat temen kantor." "Temen kantor yang namanya Rena?" Potongku cepat. Kali ini, wajahnya betul-betul berubah. Ia terpaku beberapa detik sebelum mencoba tersenyum lagi. Meski senyum itu kaku. "Kamu stalking aku." "Jangan alihkan pembicaraan," jawabku pelan tapi tegas. "Aku lihat fotonya. Jik, dia posting iPhone yang kamu beli, dan di pantulan kacanya ada kamu." Ia tertawa pendek, tapi tanpa suara. "Kamu gila, Tiara. Sekarang kamu nuduh aku karena pantulan kaca? Kamu tahu seberapa absurd itu?" "Yang absurd itu kamu pikir aku nggak bisa lihat kebohongan," jawabku dingin. "Aku lihat transaksinya. Aku tahu uang itu dari rekening kita. Dari hasil kerja kita berdua." Ia berdiri, melangkah menjauh dariku. "Ya ampun, ini kenapa sih jadi drama begini? Cuma karena ponsel, kamu jadi curiga kayak gini?" Aku ikut berdiri. "Bukan cuma ponsel, Jik. Ini tentang kejujuran. Tentang kamu yang jual perhiasanku tanpa bilang apa-apa." Suara itu akhirnya keluar. Kalimat yang kutahan berhari-hari. Jikin menatapku, terkejut. "Kamu bilang apa?" "Kalung ibu hilang. Dan gak ada orang lain yang tahu tempatnya selain kamu." Ia terdiam. Tatapan matanya bergerak ke arah lain, seperti mencari jawaban di udara. "Tiara, kamu beneran perlu istirahat.
Kamu terlalu banyak mikir hal-hal yang gak masuk akal. Aku tertawa kecil. Getir. Lucu ya? Setiap kali aku tanya sesuatu yang jelas-jelas nyata, kamu selalu bilang aku terlalu mikir. Apa kamu pikir aku bodoh? Ia menatapku tajam. Aku nggak bilang kamu bodoh. Tapi kamu juga jangan asal tuduh tanpa bukti. Aku mendekat, menatap matanya langsung. Bukti? Kamu mau bukti? Aku punya. Foto, transaksi, nota toko, bahkan nama penjualnya. Untuk pertama kalinya, ekspresi Jikin benar-benar kehilangan ketenangannya. Matanya membesar sesaat sebelum ia mengalihkan pandangan. Kamu ngorek data aku, katanya dingin. Bukan ngorek. Aku cuma mencari kebenaran yang kamu sembunyikan. Ia berjalan ke arah pintu kamar. Suaranya mulai meninggi. Aku nggak mau bahas ini. Kamu cuma ngada-ngada. Aku mengikuti langkahnya. Kenapa kamu marah kalau kamu nggak salah? Karena kamu nggak percaya sama aku. Serunya. Aku menatapnya lama, lalu menjawab pelan. Karena kamu kasih aku alasan untuk nggak percaya. Ia membanting pintu kamar dan masuk, meninggalkanku di ruang tamu. Aku berdiri mematung di sana, mendengarkan suara napasku sendiri yang berat dan terputus-putus. Dalam beberapa detik, aku sadar bahwa garis kepercayaan kami sudah patah. Aku mengambil ponsel dan mulai memindahkan semua bukti ke folder khusus. Nota, tangkapan layar transaksi, foto Rena, bahkan percakapan dengan Nadia. Aku kirim salinannya ke email pribadiku. Aku tidak tahu akan kupakai untuk apa, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan membiarkan kebohongan ini hilang begitu saja. Malam itu aku tidur di ruang tamu, sementara suara pintu kamar yang terkunci menjadi pengingat bahwa kami kini hidup di dua dunia yang berbeda, meski masih di bawah atap yang sama. Dan di tengah kesunyian itu, aku berjanji pada diriku sendiri, kalau Jikin tidak mau bicara hari ini, maka aku akan buat dia bicara nanti, dengan kebenaran yang tidak bisa ia tolak. Sejak malam pertengkaran itu, suasana rumah berubah drastis. Kami tidak lagi bicara lebih dari 10 kata sehari. Hanya pertukaran dingin seperti, "Udah makan?" atau "Kunci pintu." Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi kehangatan. Tapi di balik diamku, aku tidak berhenti bergerak. Aku masih punya satu nama yang terus menggema di kepalaku. Rena. Aku tahu aku harus tahu siapa dia sebenarnya. Bukan sekadar wajah di foto, tapi sosok di balik semua ini. Pagi itu, setelah Jikin berangkat kerja, aku menyiapkan kopi lalu duduk di depan laptop. Aku mengetik namanya di kolom pencarian media sosial. Rena Arista. Puluhan hasil muncul, tapi aku langsung mengenali profilnya dari foto iPhone yang pernah kulihat. Akunnya tidak dikunci, dan itu membuat segalanya lebih mudah. Aku mulai menelusuri dari unggahan paling baru. Ia sering memamerkan gaya hidupnya, makan di restoran mahal, berfoto di hotel berbintang, selfie di mobil dengan interior kulit, mobil yang anehnya mirip dengan milik Jikin. Ada satu foto yang membuat dadaku sesak. Rena berpose di kursi penumpang, dan di kaca spion terlihat sedikit bagian wajah pria dengan jam tangan hitam. Jam tangan yang sama seperti milik suamiku. Aku memperbesar layar. Tidak salah lagi. Itu Jikin. Tanganku menggenggam mouse begitu kuat sampai sendi jariku sakit. Aku bergeser ke foto lain. Ada unggahan beberapa minggu sebelumnya. Dia selalu tahu cara bikin aku tersenyum. Dan komentar dari akun bernama JP89 dengan emoji hati merah. Akun itu lagi. Inisial yang sama. Tahun lahir yang cocok dengan Jikin. Aku membuka profilnya. Meski terkunci. Tapi satu hal mencolok. Foto profilnya menampilkan siluet pria memakai kemeja yang sangat familiar. Darahku berdesir dingin. Aku mulai mencatat semua tanggal unggahan Rena yang terasa penting, terutama yang berhubungan dengan barang-barang baru, cincin, tas,
sepatu. Setiap kali aku cocokkan dengan mutasi rekening, selalu ada transaksi besar yang muncul di sekitar tanggal itu. Kadang atas nama toko, kadang lewat transfer ke rekening pribadi dengan keterangan samar. Semuanya mulai membentuk pola. Jikin tidak hanya berbohong. Ia memelihara kebohongan itu dengan rapi. Namun aku tahu, kebohongan yang rapi pun punya celah. Aku membuka fitur arsip ponsel lamaku. Ponsel yang dulu sering kupakai untuk foto-foto keluarga. Di situ ada ratusan foto lama, termasuk beberapa tangkapan layar obrolanku dengan Jikin saat kami masih dekat. Aku menemukan satu foto yang diambil di mobil Jikin. Interiornya persis dengan foto Rena di akun Instagramnya. Pola jok, gantungan di spion, bahkan stiker kecil di dashboard. Semuanya sama. Berarti memang mobil itu, gumamku lirih. Aku memutuskan untuk tidak langsung melabrak Jikin. Kalau aku datang tanpa bukti konkret, ia akan menolak seperti sebelumnya. Aku butuh sesuatu yang bisa menjatuhkannya dengan kata-kata yang tak bisa ia bantah. Aku lalu menghubungi Nadia. Nat, kamu bisa bantu aku satu hal lagi? Nadia, apa lagi, Ti? Kamu yakin masih mau lanjut nyari? Aku harus. Aku pengen tahu di mana Rena kerja. Katanya dia teman kantor Jikin. Nadia, aku coba tanyain ke temenku di HR kantor suamimu. Ya. Tapi siap-siap aja kalau hasilnya nggak enak. Beberapa jam kemudian, pesan balasan muncul. Nadia, udah aku tanyain. Di kantor Jikin nggak ada nama Rena Arista. Nggak pernah ada. Aku terdiam lama. Jadi alasan, teman kantor, itu hanya karangan. Aku tidak tahu harus tertawa atau menangis. Tapi entah kenapa, setelah membaca pesan itu, justru ada semacam ketenangan dingin menyusup ke dalam diriku. Sekarang aku tahu siapa musuhku. Dan aku tahu suamiku sudah menyeberang batas. Malamnya, Jikin pulang seperti biasa. Aku pura-pura sibuk mencuci piring. Padahal mataku terus mengawasinya. Ia masih membawa ponsel ke kamar mandi. Masih menunduk sambil tersenyum kecil saat mengetik. Sementara aku, diam-diam mulai menyimpan setiap jejak digital yang mungkin berguna. Aku menyalin semua tautan postingan Rena ke dokumen, lengkap dengan tanggal dan waktu. Aku juga menyimpan tangkapan layar profil JP89. Folder itu kuberi nama, Bukti Jangan Hapus. Di dalam kepalaku, rencana mulai terbentuk perlahan. Aku akan menunggu sampai aku punya cukup bukti. Bukan cuma untuk menuduh, tapi untuk mempermalukan mereka berdua dengan kebenaran. Aku tidak ingin hanya marah. Aku ingin mereka merasa hancur seperti aku sekarang. Tapi untuk itu, aku harus sabar. Aku harus bermain dengan kepala dingin, bukan dengan emosi. Sebelum tidur, aku menatap langit-langit kamar. Di sebelahku, Jikin sudah memunggungi, pura-pura tidur lebih cepat dari biasanya. Aku tahu ia takut aku akan bicara lagi. Tapi aku tidak akan bicara malam ini. Tidak ada gunanya bertengkar tanpa arah. Yang akan kubicarakan nanti bukan sekadar kata-kata, tapi fakta yang akan membuat mereka berdua tidak bisa bersembunyi lagi. Malam itu aku berbisik pada diriku sendiri, suara yang hanya bisa kudengar. Baiklah, Rena, sekarang aku tahu namamu. Kau boleh simpan iPhone itu. Tapi nanti, aku yang akan pegang seluruh ceritanya. Dan dalam diam, untuk pertama kalinya aku mulai tersenyum. Bukan karena bahagia, tapi karena aku tahu permainan baru saja dimulai. Ada satu hal yang kupelajari setelah beberapa hari hidup dalam kebohongan. Kemarahan yang dibiarkan liar hanya membuat kita buta. Tapi kemarahan yang disimpan, yang dikendalikan dan diarahkan, bisa menjadi senjata paling tajam. Sejak aku tahu nama Rena, aku berhenti menangis. Aku berhenti menunggu penjelasan dari Jikin yang takkan pernah datang. Kini aku hanya menunggu waktu. Diam.
tapi tidak pasrah. Tenang, tapi tidak lemah. Pagi itu, aku duduk di meja makan dengan buku catatan terbuka di depanku. Di halaman pertama, kutulis besar-besar, langkah-langkah. Lalu kugaris bawahi 3 hal utama, bukti, waktu, eksekusi. Aku tahu, kalau aku mau melawan Jikin dan perempuan itu, aku tidak bisa hanya mengandalkan emosi. Aku harus punya rencana yang rapi, seperti cara mereka menyembunyikan hubungan mereka. Langkah pertama, kumpulkan bukti lebih kuat. Selama beberapa hari berikutnya, aku mulai mengamati kebiasaan Jikin dengan lebih teliti. Ia sering pergi lebih awal dari jam kerja, dengan alasan ada rapat di luar kantor. Tapi aku tahu, rapat itu tidak pernah ada. Jam-jam seperti itu, Rena sering mengunggah Instastory di kafe atau mall. Lokasinya berbeda-beda, tapi satu hal yang sama. Selalu ada pantulan pria yang samar, seringkali mengenakan kemeja abu-abu yang sangat mirip dengan milik Jikin. Aku mulai mencatat waktu unggahan-unggahan itu. Setiap kali ada postingan dari Rena, aku mencocokkannya dengan jam keberangkatan dan kepulangan Jikin. Hasilnya, hampir selalu cocok. Langkah kedua, minta bantuan. Aku tidak bisa melakukan semua ini sendirian. Maka aku menghubungi Nadia lagi, kali ini dengan suara lebih tenang dari sebelumnya. Nat, aku butuh bantuanmu 1 kali lagi. Tapi janji, setelah ini aku gak akan libatkan kamu lebih jauh. Kamu mau aku ngapain? Aku mau kamu pura-pura tertarik beli ponsel di Cellular Corner. Tanya-tanya sama karyawannya, siapa pelanggan mereka yang beli iPhone buat perempuan bernama Rena. Nadia sempat diam cukup lama sebelum membalas. Kamu beneran yakin mau sejauh ini, Ti? Aku menghela napas. Aku cuma mau tahu kebenaran. Nat, aku udah gak mau nangis tanpa arah lagi. Beberapa jam kemudian, ia mengirim pesan. Tiar, aku udah kesana. Mereka ingat, katanya cowok itu datang 2 kali ke toko. Katanya si Rena itu pacarnya. Mereka sempat bercanda waktu itu, karena si cowok bilang, buat cewek yang paling aku sayang. Aku membaca pesan itu berulang kali. Tidak ada lagi guncangan di dada seperti dulu. Hanya ada kesadaran dingin. Kebohongan itu sudah lengkap. Sekarang, tinggal bagaimana aku menggunakannya. Langkah ketiga, eksekusi. Aku tahu aku belum siap untuk melabrak mereka secara langsung. Tapi aku bisa mulai menyiapkan panggungnya. Aku mulai menyimpan bukti dengan sistematis. Transaksi, foto, tangkapan layar, video singkat dari akun media sosial Rena. Semua kususun dalam folder bernama RJ Kebenaran. Aku bahkan menyalinnya ke flash disk dan menitipkannya ke Nadia. Kalau ada apa-apa, kamu tahu harus ngapain, kataku singkat. Ia hanya mengangguk, menatapku dengan mata khawatir. Tiara, kamu gak mau pertimbangkan pisah aja dulu? Tanyanya pelan. Aku tersenyum kecil. Belum. Aku belum mau keluar sebelum mereka tahu aku tahu. Aku mulai belajar bagaimana caranya Jikin berbohong. Ia punya pola. Kalau aku tanya sesuatu yang membuatnya tidak nyaman, ia akan membalikan arah pembicaraan, membuatku terlihat berlebihan. Maka aku belajar untuk tidak bertanya lagi. Aku biarkan dia merasa aman. Aku biarkan dia percaya bahwa aku sudah menyerah. Malam-malamku kini terasa sunyi tapi tajam. Setiap kali Jikin tidur, aku diam-diam memeriksa ponselnya. Tidak mudah. Ia memasang pola kunci baru. Tapi aku berhasil menemukan cara lain. Aku memantau sinkronisasi datanya lewat akun email bersama kami. Dari situ, aku melihat nama Rena muncul beberapa kali dalam daftar kontak baru. Ada panggilan, ada pesan singkat yang dihapus, tapi jejak waktunya masih terekam. Sekarang, setiap bukti kecil itu bukan lagi duri di hatiku. Mereka adalah potongan puzzle. Dan aku tahu, semakin lengkap puzzle ini,
Semakin jelas wajah pengkhianatan itu. Sore hari, saat aku menyiapkan makan malam, Jikin menghampiriku dengan nada seolah tidak terjadi apa-apa. "Sayang, besok aku mungkin pulang agak malam. Ada acara kantor," katanya sambil menatap layar ponselnya. Aku tersenyum ringan. "Iya, hati-hati ya. Jangan lupa makan." Ia tampak lega mendengar nada suaraku yang tenang. Ia tidak tahu bahwa di dalam kepalaku, aku sudah menandai tanggal dan jam itu. Begitu ia pergi ke kamar, aku membuka pesan ke Nadia. "Besok malam, tolong siapin kamera HP kamu. Aku butuh kamu di dekat Cafe Afira. Rena sering ke sana. Kalau kamu lihat dia sama Jikin, kirim aku foto." "Astaga, Ti, kamu yakin?" "Yakin. Aku harus lihat dengan mata kepala sendiri." Malam itu aku tidur dengan perasaan yang aneh. Bukan marah, bukan sedih, tapi puas. Karena untuk pertama kalinya sejak semuanya terbongkar, aku merasa punya kendali. Aku tidak lagi korban. Aku sedang jadi saksi yang menyiapkan pembuktian. Dan dalam keheningan kamar, aku berbisik lirih. "Baiklah, Jikin, mainmu rapi. Tapi aku lebih sabar darimu. Kita lihat siapa yang tertawa terakhir." Hari itu, udara sore terasa lebih berat dari biasanya. Langit mendung, tapi bukan hanya awan yang membuat suasana kelabu. Dadaku pun penuh tekanan. Setelah berminggu-minggu mengamati dari jauh, akhirnya aku memutuskan, hari ini aku akan menemui Rena. Bukan lewat layar, bukan lewat dugaan, tapi langsung, tatap muka, tanpa topeng. Aku mengenakan pakaian sederhana, blus putih dan celana hitam. Riasanku tipis, tapi mataku kuberi sedikit eyeliner. Aku ingin tampak tenang, bukan rapuh. Rena harus melihat perempuan yang ia ganggu bukan korban, tapi seseorang yang tahu persis apa yang sedang ia hadapi. Nadia menemaniku dari kejauhan. Ia duduk di sudut lain Cafe Afira, pura-pura sibuk dengan laptopnya. Ponselnya siap merekam jika diperlukan. Aku masuk ke kafe dengan langkah mantap. Di pojok dekat jendela, aku langsung mengenalinya. Rena duduk sendirian, memainkan ponselnya sambil menyeruput kopi. Rambutnya tergerai rapi, bajunya modis, dan di meja terlihat ponsel dengan logo Apple yang berkilau. iPhone 13. Aku tahu betul benda itu. Aku menghampirinya perlahan. "Permisi, Rena Arista?" tanyaku datar. Ia mendongak, tampak sedikit bingung. "Iya, saya. Maaf, kita kenal." Aku tersenyum tipis. "Kita belum pernah kenalan, tapi aku tahu cukup banyak tentang kamu." Ia menatapku sejenak, lalu menaruh ponselnya di meja. "Maksud kamu?" Aku duduk di kursi di depannya tanpa diminta. "Nama aku Tiara, istri Jikin Pratama." Sekilas, ekspresinya membeku, tapi ia cepat sekali menutupi keterkejutannya dengan senyum tipis. "Oh, istri? Wah, saya nggak tahu kalau kamu." "Tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu," potongku pelan, tapi nadaku tajam. Rena menghela napas, lalu tertawa kecil. "Mbak, saya rasa kamu salah paham. Saya nggak punya urusan apapun sama suami kamu." Aku mencondongkan tubuh ke depan. "Benar? Karena aku punya bukti yang bilang sebaliknya." Aku mengeluarkan ponselku, menampilkan tangkapan layar, foto Rena dengan iPhone, komentar dari akun JP89, serta bukti transaksi transfer atas nama Jikin Pratama ke Cellular Corner. Aku geser layarnya perlahan, memperlihatkan semuanya satu persatu. Warna wajah Rena perlahan berubah. Ia menatap layar, lalu menatapku lagi dengan senyum yang semakin tipis. "Mbak, ini cuma kebetulan. Aku punya banyak kenalan. Mungkin aja." Aku memotong.
Lebih tegas kali ini. Kebetulan dia pakai jam tangan yang sama seperti suamiku? Kebetulan juga kalian nongkrong di tempat yang sama tiap minggu? Kebetulan juga uang yang dipakai beli iPhone itu keluar dari rekeningku. Rena terdiam. Matanya bergerak ke arah kiri, mungkin berharap ada jalan keluar dari situasi ini. Jadi? Tanyaku, menahan getar di suaraku. Kamu mau terus pura-pura nggak tahu? Ia menegakkan badan, mencoba mengembalikan ketenangannya. Mbak Tiara, aku nggak tahu apa yang kamu dengar, tapi kalaupun aku kenal Jikin, itu urusan pribadi. Lagi pula, masalah rumah tangga kan harusnya kamu bersin sama suamimu, bukan nyalahin orang lain. Aku menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Urusan pribadi, ya? Kamu pikir menghancurkan rumah tangga orang itu hal pribadi? Ia mengangkat dagunya. Sinis. Kalau rumah tangga itu udah rusak dari dalam, orang lain gak bisa masuk kalau gak ada celah. Mbak. Kata-katanya menamparku keras. Tapi aku menolak memberi reaksi. Aku tahu, kalau aku marah sekarang, dia menang. Jadi aku menatapnya dengan tenang. Kalau kamu pikir kamu pemenang dalam hubungan ini, kamu salah besar. Kamu cuma sedang menikmati sesuatu yang bukan milikmu. Dan aku pastikan, itu tidak akan lama. Rena menyilangkan tangan. Suaranya mulai meninggi. Mbak, kamu datang ke sini mau apa? Sih? Mau nunjukin aku salah? Ya udah, kalau kamu mau merasa benar, silakan. Tapi jangan ganggu aku lagi. Aku mengambil napas panjang. Aku nggak datang buat marah. Aku datang untuk ngasih tahu kamu sesuatu. Aku menatap matanya dalam-dalam. Aku tahu semuanya. Dan aku udah punya cukup bukti buat ngerusak reputasi kamu. Juga Jikin. Tapi aku belum akan pakai itu. Belum sekarang. Aku cuma mau kamu tahu. Mulai hari ini, aku yang pegang kendali. Wajahnya menegang. Ngancam. Nih. Aku berdiri perlahan. Merapikan tas. Bukan ancaman. Cuma pengingat. Kamu boleh terus main api. Tapi jangan kaget kalau nanti yang kebakar bukan cuma tanganku. Aku melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Dari kaca jendela, aku sempat melihat Rena masih terpaku di kursinya, memegang ponselnya erat. Tangannya gemetar, matanya menatap kosong. Nadia segera menghampiriku di luar. Gila, Ti, kamu tenang banget tadi. Aku tersenyum tipis. Kalau aku marah, dia menang. Sekarang biarin dia takut dulu. Aku berjalan meninggalkan kafe dengan langkah pasti. Hujan mulai turun, menetes di atas jaketku. Tapi aku tidak peduli. Untuk pertama kalinya, aku merasa kuat. Pertemuan itu bukan akhir, tapi awal dari babak baru. Rena kini tahu aku tahu. Dan yang lebih penting, Jikin akan segera tahu juga bahwa permainan mereka sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Di bawah gerimis yang semakin deras, aku berbisik pada diri sendiri. Sekarang giliran kamu, Jikin. Waktumu hampir habis. Sejak pertemuan di kafe itu, pikiranku tidak tenang. Tapi kali ini bukan karena takut. Ada semacam rasa puas yang sulit dijelaskan. Karena akhirnya, Rena tahu aku bukan perempuan yang bisa diinjak-injak. Tapi aku juga sadar, kata-kata saja tidak cukup. Aku butuh bukti hidup. Sesuatu yang bisa menutup mulut Jikin kalau nanti ia mencoba menyangkal. 3 hari setelah pertemuan itu, aku mendapat pesan tak terduga. Rena, kita bisa ketemu lagi nggak? Aku cuma mau jelasin sesuatu. Aku menatap layar ponsel cukup lama. Mungkin ia gelisah setelah pertemuan kami. Mungkin juga ia takut aku benar-benar akan membuka semuanya ke publik. Apapun alasannya, ini kesempatan. Aku membalas singkat. Boleh. Tempat sama. Jam 4. Sore itu aku datang lebih dulu.
Duduk di meja yang sama di kafe Afira. Di dalam tasku, ponselku sudah dalam mode perekam. Aku tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu tanpa hasil nyata. Beberapa menit kemudian, Rena datang. Wajahnya tampak lebih pucat. Dan kali ini ia tidak memakai riasan mencolok seperti sebelumnya. Matanya sembab. Mungkin kurang tidur. Ia duduk tanpa bicara, menatap meja cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Aku nggak nyangka kamu berani datang lagi." Aku hanya tersenyum kecil. Aku juga nggak nyangka kamu berani ngajak ketemu. Ia menghela napas panjang. Aku nggak bisa tenang sejak pertemuan kemarin. Aku mikirin kata-kata kamu. Aku menatapnya tajam. Oh ya. Ya, aku cuma mau jelasin. Aku memang kenal Jikin. Aku tetap diam. Pura-pura tidak terkejut. Biarkan ia bicara sebanyak mungkin. Awalnya, dia bilang dia udah pisah sama istrinya. Katanya tinggal serumah cuma karena urusan aset. Aku nggak tahu kalau kamu masih sama dia. Sumpah. Suaranya mulai bergetar. Matanya menghindari tatapanku. Aku nggak mau nyeret diri aku ke masalah rumah tangga orang. Aku menyandarkan tubuh ke kursi, masih dengan nada datar. Pisah, ya? Lalu iPhone itu? Uang dari rekeningku. Ia menatapku lama sebelum menjawab pelan. Iya, dia yang beliin. Katanya itu hadiah ulang tahunku. Hatiku bergetar. Tapi aku tetap menjaga wajahku tanpa ekspresi. Di bawah meja, jemariku menekan tombol kunci layar agar perekaman tetap berjalan. Suaranya harus terekam jelas. Berarti kamu tahu iPhone itu dari dia? Tanyaku. Iya. Jawabnya pelan. Aku baru tahu belakangan kalau dia masih tinggal bareng kamu. Aku sempat mau jauhin, tapi dia terus ngejar. Aku beneran gak nyangka kamu sampai nyari aku. Kenapa baru ngomong sekarang? Ia menggigit bibir. Aku takut. Dia pernah bilang kalau kamu orangnya emosional. Aku takut kamu datang nyerang aku. Aku mengeluarkan tawa kecil yang hambar. Lucu. Orang yang merebut suami orang malah takut diserang. Tapi nggak apa-apa. Aku paham sekarang. Ia menatapku dengan wajah menyesal. Aku minta maaf. Mbak, aku nggak tahu harus gimana. Aku nggak mau nyakitin siapapun. Tapi semuanya udah terlanjur. Aku mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Kalau kamu benar-benar mau minta maaf, bantu aku satu hal. Ia menatapku bingung. Apa? Ngaku. Sekali aja. Katakan dengan jujur bahwa iPhone itu dari Jikin, dan kamu tahu dia masih menikah. Wajahnya kaku. Buat apa? Buat aku bisa tidur tenang malam ini. Ia terdiam lama, lalu menunduk. Suaranya pelan tapi jelas. Ya, iPhone itu dari Jikin. Dan aku tahu sekarang kalau dia masih suamimu. Detik itu, hatiku seperti berhenti berdetak. Bukan karena sakit, tapi karena lega. Kalimat itu keluar dari mulutnya sendiri. Terekam jelas di ponselku. Bukti yang selama ini kucari akhirnya kumiliki. Aku bangkit perlahan, menatapnya tanpa amarah. Terima kasih, Rena. Kamu baru saja membantu aku lebih dari yang kamu kira. Ia menatapku panik. Mbak, kamu mau apa? Kamu nggak bakal sebarin ini kan? Aku hanya menatapnya datar. Itu tergantung. Tapi satu hal, Rena, aku bukan kamu. Aku nggak akan balas dengan cara kotor. Aku cuma mau memastikan dua orang yang menghancurkan hidupku belajar merasakan akibatnya. Aku meninggalkannya di sana, masih terdiam dengan wajah pucat. Di luar, udara sore berangin, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa bebanku terangkat. Aku berjalan perlahan sambil membuka ponselku, memastikan file rekaman tersimpan dengan aman.
Saat suara Rena terdengar jelas mengakuinya, aku tersenyum pahit. Cukup sudah, gumamku pelan. Malam itu, aku duduk di ruang tamu sendirian, menatap folder bukti di laptopku. Foto, tangkapan layar, dan kini, rekaman suara. Semua lengkap, semua nyata. Jikin sedang mandi ketika aku menyimpan salinan rekaman itu di flash disk dan menulis satu catatan kecil. Aku tahu segalanya. Jikin, besok, kamu akan tahu rasanya kehilangan sesuatu yang kamu anggap milikmu selamanya. Aku menatap pantulan wajahku di layar hitam laptop. Mata yang dulu lelah kini terlihat tenang dan tajam. Aku sudah tidak lagi jadi istri yang menunggu penjelasan. Aku adalah perempuan yang siap mengambil kendali atas kebenarannya sendiri. Dan besok pagi, permainan akan berubah. Pagi itu, aku bangun dengan kepala ringan, seperti beban di dadaku baru saja terangkat. Setelah berminggu-minggu hidup dalam kecurigaan, akhirnya aku punya kendali penuh atas situasi ini. Bukti sudah lengkap, rekaman tersimpan aman di 2 tempat, dan aku sudah tahu apa langkah selanjutnya. Hari ini bukan lagi tentang emosi, tapi tentang keadilan. Aku duduk di meja makan sambil menatap secangkir kopi yang hampir dingin. Di ruang sebelah, Jikin sedang bersiap berangkat kerja. Tatapannya masih datar seperti biasa, seolah rumah kami bukan ladang api yang siap meledak. Aku mau keluar sebentar, kataku datar sambil meneguk kopi. Kemana? Tanyanya tanpa menatapku. Ambil sesuatu yang jadi milikku, jawabku singkat. Ia tak bereaksi, hanya mengangkat bahu, lalu pergi. Aku memperhatikan punggungnya saat keluar rumah, dan entah kenapa, ada rasa puas yang aneh melihat betapa tak sadar dirinya bahwa langkah kakinya menuju kehancuran sendiri. Siang harinya, aku sudah duduk di dalam mobil bersama Nadia. Kamu yakin mau lakukan ini sekarang? Tanyanya pelan. Aku menatap jalan di depan. Kalau bukan sekarang, aku akan terus merasa dikendalikan. Aku mau ambil kembali apapun yang udah dia rampas dariku. Kami berhenti di depan salon tempat Rena bekerja paruh waktu. Aku tahu ia ada di sana. Hasil penyelidikan kecil dari Nadia yang memang lincah mencari informasi. Aku tidak berniat membuat keributan. Aku hanya ingin menyelesaikan ini dengan kepala dingin dan saksi yang cukup. Aku membawa 2 hal penting. 1 amplop berisi salinan bukti, dan 1 surat pernyataan sederhana yang sudah disiapkan. Tujuanku bukan menghina, tapi menegaskan. Begitu masuk ke salon, beberapa karyawan langsung menoleh. Rena tampak terkejut saat melihatku. Tangannya berhenti di tengah aktivitasnya memblow rambut pelanggan. Mbak Tiara, suaranya hampir tak terdengar. Aku tersenyum tipis. Bisa kita bicara sebentar? Pemilik salon, seorang wanita paruhbaya, melihat suasana tegang itu dan menengahi. Kalau mau ngobrol, di ruang belakang aja, biar nggak ganggu pelanggan. Aku mengangguk. Terima kasih, Bu. Kami pindah ke ruang kecil di belakang, ditemani 2 saksi, Nadia dan pemilik salon. Aku membuka pembicaraan dengan suara tenang. Rena, aku datang bukan untuk ribut. Aku cuma mau ambil sesuatu yang seharusnya milikku. Ia menatapku bingung. Maksudnya? Aku menatap tasnya yang diletakkan di kursi. iPhone itu. Wajahnya langsung menegang. Mbak, aku udah jelasin semuanya kemarin. Aku tahu. Dan terima kasih sudah jujur waktu itu. Sekarang aku cuma mau selesaikan secara baik-baik. iPhone itu dibeli pakai uang dari rekening rumah tanggaku. Jadi secara hukum, itu masih milikku. Aku mengeluarkan salinan bukti transaksi dan rekaman singkat pernyataannya kemarin. Tanpa membuka seluruh isi, hanya cuplikan pendek yang cukup membuat semua orang di ruangan itu memahami konteksnya. Pemilik salon memandang ke arah Rena. Kaget. Ren, ini benar. Rena menunduk. Wajahnya merah padam. Aku nggak tahu, Bu.
Aku pikir itu. Aku menyela pelan. Nggak apa-apa. Aku nggak mau mempermalukan kamu lebih dari ini. Aku cuma mau kamu serahkan iPhone itu sekarang. Aku nggak akan bawa ke polisi kalau kamu lakukan dengan baik. Ruangan itu hening. Rena menggigit bibirnya. Lalu perlahan membuka tasnya dan mengeluarkan ponsel itu. Tangannya gemetar saat menyerahkannya padaku. Aku minta maaf, katanya pelan, hampir berbisik. Aku menerimanya dengan tenang, lalu meletakkannya di dalam amplop. Minta maaflah pada dirimu sendiri, karena kamu udah biarkan orang lain merusak hidupmu. Pemilik salon menarik napas panjang, lalu berkata, Mbak Tiara, kamu luar biasa tenang. Aku salut. Aku tersenyum samar. Saya cuma belajar dari rasa sakit. Saat aku dan Nadia keluar dari salon, beberapa karyawan berbisik pelan. Aku tidak perlu mendengar apa yang mereka katakan. Cukup tahu bahwa kabar ini akan menyebar lebih cepat daripada aku membuka mulut. Rena kini bukan hanya kehilangan barang yang ia banggakan, tapi juga wajahnya di mata lingkungan. Sore harinya, aku menaruh iPhone itu di atas meja ruang tamu, menatap benda berkilau itu tanpa rasa bangga. Bukan karena nilainya, tapi karena artinya. Itu bukan sekadar ponsel, itu simbol kebohongan yang kini sudah aku kendalikan. Tak lama kemudian, Jikin pulang. Ia melihat iPhone itu dan langsung berhenti di ambang pintu. Wajahnya berubah tegang. Itu, dari mana kamu dapat? Tanyanya hati-hati. Aku menatapnya dingin. Dari tempat yang seharusnya nggak pernah kamu jangkau. Tiara, kamu. Aku memotong. Kamu pikir aku nggak tahu? Jikin? Kamu pikir aku nggak bisa membedakan suami yang setia dengan suami yang menjual cincin pernikahan istrinya demi selingkuhannya? Wajahnya memucat. Kamu nggak ngerti. Oh, aku ngerti, potongku tajam. Dan aku juga ngerti hukum. Jadi sebelum kamu mikir buat main bersih, aku udah lebih dulu bersih-bersih. Aku berdiri, lalu mengambil flash disk kecil dari meja. Semua bukti udah aku salin. Kalau kamu mau perbaiki semuanya, mulai dengan kejujuran. Kalau enggak, aku pastikan bukan cuma Rena yang kehilangan muka. Ia menatapku dengan campuran takut dan marah, tapi tak mampu bicara. Aku menatapnya tenang, lalu berkata pelan, hari ini aku ambil kembali barangku. Besok, mungkin aku ambil kembali hidupku. Aku melangkah meninggalkan ruang tamu, meninggalkannya berdiri kaku di sana. Di kamarku, aku menatap pantulan wajahku di cermin. Ada luka, ada lelah, tapi di balik itu ada sesuatu yang baru, kekuatan yang tak pernah kutemukan sebelumnya. Hari ini, aku bukan korban. Aku adalah perempuan yang mengambil kembali apa yang jadi miliknya. Tanpa teriak, tanpa air mata, tapi dengan kepala tegak. Dan iPhone itu, sekarang bukan lagi simbol pengkhianatan, tapi tanda bahwa kendali sudah berpindah tangan. Pagi itu, suara notifikasi ponsel bertubi-tubi membangunkanku. Grup keluarga, grup arisan, bahkan grup kantor tempatku dulu bekerja, semuanya ramai. Nama, Jikin, muncul di layar berkali-kali, disertai emoji terkejut dan pesan-pesan singkat seperti, astaga, ini beneran suamimu, Tiara? Atau, sabar ya, Mbak, dunia emang kejam. Jantungku berdetak kencang. Aku membuka satu persatu pesan itu, dan di sana kulihat foto yang kini jadi bahan pembicaraan banyak orang. Potret Jikin dan Rena sedang makan malam, diambil dari sudut ruangan restoran. Di bawahnya tertulis caption yang menyindir. Beli iPhone buat yang bukan istri sendiri. Sweet banget ya senang. Entah siapa yang menyebarkannya. Tapi jelas, rahasia itu sudah pecah. Aku duduk di tepi ranjang, mencoba bernapas pelan. Ini bukan bagian dari rencanaku. Tapi ternyata alam semesta punya caranya sendiri memperlihatkan kebenaran. Aku tak perlu lagi bicara.
Semesta sudah berteriak lebih keras dari mulutku. Beberapa menit kemudian, ponselku berdering. Nama di layar membuatku menelan ludah. Mama Jikin. Aku menjawab dengan suara datar. Halo, Ma. Tiara. Ini maksudnya apa? Mama baru lihat foto Jikin sama perempuan itu di grup keluarga. Kamu tahu soal ini? Aku menarik napas panjang. Aku tahu. Ma. Sudah lama. Aku juga sudah punya buktinya. Sunyi sesaat di ujung sana. Lalu suara ibunya terdengar serak. Astaga. Jadi selama ini benar? Ya Allah. Tiara. Aku tak menjawab. Di satu sisi aku iba. Di sisi lain aku tahu. Rasa malu itu bukan milikku. Bukan aku yang menghancurkan kepercayaan. Setelah menutup telepon, aku duduk lama di kursi ruang tamu. Rumah terasa sunyi. Tapi bukan lagi sunyi yang menakutkan. Ini adalah keheningan setelah badai. Saat semua yang tersembunyi akhirnya terbongkar. Sore itu, kabar itu sudah meluas ke lingkungan sekitar. Tetangga menatapku dengan campuran kasihan dan rasa ingin tahu. Ada yang mencoba mendekat dengan empati palsu. Ada yang cuma ingin tahu gosip terbaru. Di minimarket dekat rumah, kasir yang biasa ramah kali ini tersenyum canggung. Sabar ya, Mbak Tiara. Kadang laki-laki suka lupa diri. Aku tersenyum kecil. Nggak apa-apa, Mbak. Lupa bisa disembuhkan, asal jangan diulang. Aku belajar tersenyum di tengah badai, bukan karena aku tak merasa sakit, tapi karena aku tahu, semua ini bagian dari pemulihan. Sementara itu, dari kabar yang kudengar, Jikin mulai kesulitan di tempat kerja. Beberapa rekan kantornya membicarakan skandal itu, bahkan atasannya memanggilnya ke ruang HR. Kantor tempat Jikin bekerja cukup konservatif. Isu perselingkuhan bukan sekadar masalah pribadi, tapi juga reputasi profesional. Nadia mengirim pesan padaku malam itu. Temenku yang satu kantor sama Jikin bilang dia ditegur bosnya. Katanya ada foto dia sama cewek itu nyebar sampai ke internal grup kerja. Aku membaca pesan itu tanpa senyum. Bukan rasa puas yang muncul, tapi semacam kelegaan pahit. Dunia akhirnya menyeimbangkan timbangannya sendiri. Malamnya, Jikin pulang dengan wajah kusut, dasi longgar, kemeja setengah keluar dari celana, dan mata merah karena lelah. Ia tidak menatapku ketika melewati ruang tamu, tapi aku sudah siap menunggu. Gimana kantor? Tanyaku pelan. Ia berhenti, menatapku dengan sorot mata yang kosong. Kamu senang? Ya. Aku mengangkat alis. Senang karena apa? Karena aku jadi bahan gosip CRT, sekantor, sekeluarga. Karena aku dipermalukan. Aku tertawa kecil, tawa getir yang tak bisa kutahan. Lucu, kamu menyebut itu dipermalukan. Padahal kamu sendiri yang melakukannya. Ia membuang pandangan. Aku udah cukup menderita. Aku berdiri, mendekat dengan langkah tenang. Belum. Kamu baru mulai merasakannya. Bedanya, aku menderita diam-diam, sedangkan kamu menderita disaksikan semua orang. Itu bedanya antara korban dan pelaku. Ia menatapku tajam, tapi aku tidak mundur. Kalau kamu mau menebus, jangan minta kasihan. Hadapi akibatmu. Tanpa menunggu jawabannya, aku pergi meninggalkannya di ruang tamu. Dari balik pintu kamar, kudengar ia menghela napas berat, lalu suara kursi ditarik kasar. Beberapa hari kemudian, Mama Jikin datang ke rumah. Ia memelukku lama. Nak, kamu kuat sekali. Mama minta maaf atas kelakuan anak Mama. Kalau kamu mau pisah, Mama nggak akan larang. Aku hanya mengangguk pelan. Aku belum tahu. Aku cuma mau waktu. Tapi aku janji, aku nggak akan menurunkan diri jadi selevel dengan mereka.
Mama menatapku haru, lalu berkata, "Kamu bukan cuma istri yang baik, Tiara. Kamu perempuan yang tahu harga dirinya." Kata-kata itu menancap dalam di hatiku. Bukan karena pujian, tapi karena pengakuan. Setelah semua penghinaan dan kebohongan, akhirnya ada seseorang yang melihatku apa adanya. Malam itu, aku duduk di balkon dengan secangkir teh, menatap lampu-lampu kota. Aku tahu, setelah rahasia ini terbongkar, hidupku tidak akan sama. Akan ada gosip, akan ada tatapan iba, tapi aku tak lagi peduli. Yang penting bukan lagi bagaimana orang memandangku, tapi bagaimana aku memandang diriku sendiri. Aku menatap langit yang perlahan gelap, lalu bergumam pelan pada diri sendiri. Kebenaran memang menyakitkan, tapi hidup dalam kebohongan jauh lebih menyiksa. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar percaya bahwa rasa malu bukanlah milikku, tapi milik mereka yang mengira bisa mempermainkan kesetiaan tanpa pernah menanggung akibatnya. Sejak kabar perselingkuhan Jikin menyebar, rumah kami berubah menjadi tempat yang asing. Dulu, ruang tamu selalu hangat, penuh tawa dan aroma kopi di pagi hari. Kini, langkah kaki di lantai kayu terasa berat, napas terdengar panjang, dan setiap kata yang keluar hampir selalu datar. Aku duduk di sofa, menatap sekumpulan buku yang dulu sering kubaca sambil menyeruput teh hangat. Di luar, suara burung-burung pagi terdengar, tapi di dalam rumah, hanya ada kesunyian. Jikin duduk di kursi makan, menatap ponselnya. Sekali-sekali matanya menoleh padaku, tapi tatapan itu kosong. Kami seperti dua orang asing yang hanya tinggal di bawah atap yang sama. Beberapa kali aku mencoba memulai percakapan, sekadar menanyakan hal kecil seperti, "Makan siang mau apa?" Atau, "Kamu sudah bayar listrik?" Tapi jawabannya selalu singkat, hampir robotik. Bahkan ketika aku menyentuh tangannya untuk memberi sinyal damai, ia menarik diri tanpa penjelasan. Aku menelan rasa sakit itu berkali-kali. Rasanya seperti rumah ini kehilangan jiwa. Tiap sudut terasa dingin, tiap barang seolah menatapku dengan diam. Kalung ibuku, yang dulu hilang tapi kini aman, kini hanya menjadi pengingat pahit akan apa yang terjadi. Dalam beberapa malam terakhir, aku duduk di balkon, menatap lampu-lampu kota sambil memikirkan apa yang akan kulakukan. Apakah ini rumah yang masih layak disebut rumah? Apakah suami yang berkhianat masih layak dipertahankan? Aku teringat pada kata-kata ibunya Jikin, "Kamu perempuan yang tahu harga dirimu." Aku mencoba menjawabnya pada diri sendiri. Harga diriku, pikirku, bukan hanya soal marah atau sakit hati. Ini soal masa depan. Soal apakah aku ingin tetap tinggal di rumah yang terasa seperti penjara emosional. Di dapur, aku melihat piring kotor dari makan malam semalam. Jikin meninggalkannya begitu saja. Aku menatap piring itu lama, dan kemudian, tanpa sadar, air mata menetes. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku menyadari bahwa rumah ini kini benar-benar tanpa hangat. Malam itu, aku duduk di sofa, memegang cangkir teh yang hampir dingin. Aku menulis di buku catatan pribadiku. Hari ini, rumah ini milik dua orang yang sama-sama hidup di bawah satu atap, tapi jaraknya lebih jauh daripada benua. Aku harus memutuskan, apakah aku ingin tetap di sini, atau mulai membangun dunia sendiri. Jikin lewat di depanku tanpa bicara. Matanya menatap kosong ke lantai. Aku menatapnya balik, tanpa kemarahan, hanya diam. Aku tidak peduli ia melihatku menangis atau tidak. Yang penting, aku mulai memahami bahwa rasa sakit ini bukan untuk ditahan, tapi untuk dijadikan cermin. Aku berdiri, berjalan ke jendela, menatap hujan tipis yang mulai turun di luar. Rasanya seperti alam ikut menangis bersama hatiku. Namun kali ini, aku tidak merasa rapuh. Aku merasa sadar. Sadar bahwa rumah ini, meski penuh kenangan, tidak lagi tempat di mana aku bisa merasa aman.
Sadar bahwa kehangatan yang dulu ada kini hanya bayangan masa lalu. Aku menutup mata sebentar, menarik napas panjang, dan berkata pada diriku sendiri, jika aku tetap tinggal, aku harus membuat keputusan, bertahan demi kebiasaan, atau bertindak demi masa depan. Aku tidak akan lagi jadi perempuan yang diam saat hatinya hancur. Dan malam itu, aku tidur dengan satu tekad yang jelas. Aku harus memutuskan, sebelum dingin ini benar-benar membeku di dalam hati. Hari itu aku memutuskan untuk keluar rumah sendirian. Udara pagi terasa segar di wajahku, tapi pikiranku berat. Aku tahu satu hal, setelah semua bukti terkumpul, aku punya kekuatan untuk mengambil langkah hukum. Tapi pertanyaannya adalah, apakah aku mau? Aku duduk di sebuah kafe kecil sambil menatap secangkir cappuccino yang masih mengepul. Laptop dan amplop berisi dokumen bukti ada di depanku. Aku membuka email pengacara yang beberapa hari lalu kukirim, lalu membaca kembali balasannya. Ibu Tiara, berdasarkan dokumen dan bukti yang Anda kirim, ada beberapa opsi. Pertama, menuntut suami atas penggelapan aset dan perselingkuhan yang terbukti secara hukum. Kedua, menempuh mediasi keluarga yang memungkinkan penyelesaian lebih cepat tanpa publisitas. Ketiga, melepas semuanya dan mulai hidup baru, dengan catatan bahwa bukti tetap bisa digunakan bila diperlukan. Aku menatap layar, memutar napas panjang. Opsi pertama jelas menggoda. Keadilan bisa ditegakkan, suami akan menanggung akibat perbuatannya, dan Rena pun tidak bisa lepas begitu saja dari tanggung jawab sosial maupun hukum. Tapi di balik itu, aku harus siap menghadapi persidangan yang panjang, gosip yang menyebar lebih luas, dan energi emosional yang tidak sedikit. Opsi kedua, mediasi, memberikan jalan keluar lebih cepat, tapi rasanya seperti kompromi. Rasanya seperti memaafkan tanpa mereka benar-benar menyesal. Aku menarik napas panjang, menatap hujan tipis di luar jendela. Opsi ketiga terdengar paling damai, tapi juga menantang. Melepaskan semua artinya aku harus meninggalkan kemarahan, sakit hati, dan rasa pengkhianatan di belakang. Aku harus yakin, bukannya karena aku lemah, tapi karena aku lebih menghargai diriku sendiri daripada ingin balas dendam. Aku menutup laptop, lalu menatap secangkir cappuccino yang perlahan menjadi dingin. Pikiran ini bukan sekadar soal hukum, tapi soal hatiku sendiri. Aku belajar dari setiap langkah terakhir yang kulakukan, dari menghadapi Rena, menyita iPhone, hingga melihat Jikin kehilangan wibawa. Semua itu mengajarkanku satu hal, kekuatan tidak selalu datang dari kemarahan, tapi dari kedewasaan dan pengendalian diri. Aku menulis di buku catatan, keadilan dan kebahagiaan bukan selalu sejalan. Kadang kita harus memilih yang lebih berat, tetap berpegang pada hukum, atau membiarkan diri kita pulih tanpa dendam. Tapi apapun yang dipilih, keputusan harus berdasarkan kepala dingin, bukan hati yang terbakar. Seorang barista menghampiriku. "Maaf, kopi Anda sudah dingin," katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk, tersenyum kecil. Aku sadar, hidup tidak akan menunggu kesempurnaan emosiku. Aku harus membuat keputusan sekarang, dengan bukti, dengan kepala dingin, dan dengan hati yang perlahan pulih. Aku menatap jalanan dari jendela kafe. Orang-orang berlalu lalang, sibuk dengan hidup mereka masing-masing. Tidak ada yang tahu seberapa rumit pertarungan batin yang kulalui. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum tenang, ada wanita yang sedang menimbang antara hukum dan hati. Akhirnya, aku menutup buku catatan, menghela napas panjang, dan menatap ke dalam diriku sendiri. Aku tahu satu hal pasti, apapun keputusan yang kubuat, aku tidak akan lagi menjadi perempuan yang diam, terjebak dalam penderitaan atau kemarahan. Aku akan memilih jalanku sendiri. Dan dalam keheningan itu, aku berbisik pada diriku sendiri. Keadilan bisa menunggu, tapi hati yang tenang harus segera kuambil. Hari itu,
Aku pulang ke rumah dengan langkah mantap. Aku belum memutuskan jalur hukum atau melepaskan semuanya, tapi aku tahu satu hal, keputusan itu akan lahir dari kedewasaan, bukan dari kemarahan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa damai dengan ketidakpastian yang ada. Beberapa minggu setelah rahasia Jikin terbongkar, perubahan terjadi perlahan tapi pasti. Tidak ada ledakan dramatis di rumah. Tidak ada teriakan atau tangisan hebat. Yang ada hanyalah konsekuensi dari setiap kebohongan yang ia bangun sendiri. Di pagi yang cerah itu, aku duduk di ruang tamu sambil menyeruput teh hangat. Dari jendela, kulihat Jikin duduk di teras depan, menatap halaman kosong. Wajahnya kusut, tubuhnya kaku. Entah berapa kali aku mencoba bicara dengannya dalam minggu-minggu terakhir, tapi setiap kata keluar terasa hambar. Ia tampak seperti pria yang kehilangan fondasi hidupnya. Kabar tentang perselingkuhannya mulai menyebar lebih luas. Rekan-rekan kerja yang dulu menghormatinya kini menatapnya dengan rasa iba. Bahkan beberapa mulai menjauh. Aku mendengar dari Nadia bahwa atasan Jikin memanggilnya beberapa kali, menegur dan memperingatkan dampak sosial dari skandal itu terhadap citra perusahaan. Bahkan beberapa teman dekatnya yang selama ini selalu mendukung, kini mulai menarik diri. Aku tahu efeknya bukan sekadar sosial. Rekening bersama yang dulu sering ia akses tanpa sepengetahuanku kini mulai diawasi ketat oleh keluargaku. Uang yang ia gunakan untuk membelikan Rena iPhone kini sudah dikompensasikan kembali ke rekeningku. Ia kehilangan hampir separuh tabungan yang dulu ia anggap aman untuk keperluan pribadi. Di satu sisi, aku merasa lega. Bukan karena senang melihat Jikin menderita, tapi karena keadilan mulai menampakkan dirinya secara alami. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang kebenaran yang menemukan jalannya sendiri. Aku menatap ponsel yang menampilkan percakapan Nadia dengan beberapa teman yang memberi kabar tentang Jikin. Tidak ada yang mengada-ada. Semua fakta, semua nyata. Aku menulis di buku catatan. Pengkhianatan selalu menuntut harga. Dan harga itu bukan sekadar uang, tapi kepercayaan, reputasi, dan dukungan yang hilang. Aku tidak lagi terjebak dalam kemarahan. Aku hanya menyaksikan pelajaran yang dijalankan alam. Jikin masuk ke rumah sekitar siang. Wajahnya muram. Ia menatapku sebentar, lalu menunduk. Langkahnya berat menuju kamar. Aku tidak mendekat. Aku duduk di sofa, menatap jendela, merasakan kelegaan yang aneh. Tidak ada euforia, hanya rasa ringan di dada. Akhirnya, aku bisa bernapas tanpa merasa seperti korban yang terperangkap. Sore hari, Mama Jikin datang. Ia menatap putranya dengan mata sedih, lalu menatapku. Tiara, aku lihat semua ini. Aku tahu berat buat kamu. Tapi aku juga senang kamu tetap teguh dan bijak. Aku tersenyum pelan. Terima kasih, Ma. Aku cuma ingin semua ini berakhir dengan kepala dingin. Aku nggak mau balas dendam. Tapi aku juga nggak mau dimanfaatkan lagi. Malam itu, aku duduk di balkon, memandang lampu-lampu kota. Rasanya aneh. Rumah yang dulu terasa dingin kini terasa lebih ringan. Tidak hangat, tapi setidaknya tidak lagi menindas. Kelegaan itu bukan karena Jikin jatuh, tapi karena aku tahu aku masih bisa berdiri tegak, memegang kendali atas hidupku sendiri. Aku menatap tangan yang memegang cangkir teh. Perasaan lega ini lahir dari keputusan teguh yang kubuat sejak awal. Tidak menyerah pada emosi, tidak menuruti rasa sakit yang membabi buta, dan selalu bertindak berdasarkan prinsip. Hari itu, aku memahami satu hal penting. Pengkhianatan memiliki harga, tapi kemampuan untuk tetap tegas dan menjaga diri sendiri adalah kekayaan yang jauh lebih berharga. Aku menarik napas panjang, memandang malam yang mulai turun, dan berbisik pelan pada diri sendiri. Aku tidak menang karena dia kalah. Aku menang karena aku tidak pernah menyerah pada diri sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, rumah itu terasa tidak sepenuhnya asing. Meskipun dingin,
Aku mulai melihat celah-celah kehangatan kecil yang bisa kubangun sendiri. Perlahan, satu langkah demi satu langkah. Beberapa minggu setelah pengkhianatan Jikin terbongkar, rumah kami masih terasa hening. Tapi kali ini, hening itu bukan lagi menekan atau menakutkan. Hening itu memberi ruang untuk berpikir, untuk menyusun langkah terakhir dalam babak panjang pertarungan yang tak terlihat oleh banyak orang. Aku duduk di ruang tamu, memegang secangkir teh hangat, menatap laptop yang menampilkan semua bukti perselingkuhan, rekaman, dan catatan perjalanan emosionalku. Semua sudah lengkap. Tidak ada celah untuk kebohongan atau penyangkalan. Semua sudah tersusun rapi. Dokumen hukum, bukti sosial, dan perasaan yang akhirnya bisa kugenggam dengan jelas. Jikin duduk di kursi seberang. Matanya menunduk, wajahnya pucat. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya selama beberapa menit. Aku menatapnya lama, lalu berkata dengan suara tenang, "Jikin, kita sudah sampai pada akhir dari semua ini. Semua yang bisa dibuktikan sudah terbukti. Sekarang, keputusan ada di tangan kita." Ia mengangkat kepala, menatapku dengan sorot mata yang campur aduk, takut, penyesalan, dan mungkin sedikit harap. Tapi aku tidak goyah. Aku telah melewati semua badai, dan kini aku berdiri di titik yang sama sekali berbeda. Tenang, rasional, dan bebas dari emosi yang mengaburkan. "Tiara, aku." Suaranya terhenti. Ia tampak berjuang untuk menemukan kata yang tepat. Tapi aku menggeleng perlahan. "Tidak perlu. Semua yang ingin kamu katakan sudah terlalu terlambat." Kataku, "Aku bukan lagi istri yang akan menunggu penjelasan. Aku sudah melihat kebenaran, menghadapi orang ketiga, dan mengambil kembali kendaliku sendiri. Sekarang saatnya aku menentukan jalanku." Aku menulis sebuah surat singkat yang berisi keputusan finalku tentang hubungan kami. Aku tidak membacanya di depan Jikin, tapi kuletakkan di meja di hadapannya. "Jikin, kita pernah memiliki cinta, tapi cinta itu kini tercemar oleh kebohongan dan pengkhianatan. Aku memilih untuk melanjutkan hidupku sendiri, dengan kepala tegak dan hati yang bebas. Tidak ada permusuhan, tidak ada dendam, hanya keputusan untuk menjaga diriku dan masa depanku. Tiara." Ia mengambil surat itu, matanya berkaca-kaca. Aku tahu ia menyesal, tapi aku tidak lagi peduli. Penyesalan Jikin tidak akan mengubah masa laluku. Yang bisa kulakukan hanyalah memastikan langkahku ke depan jelas dan bermartabat. Setelah menandatangani dokumen perceraian dan menyerahkan semua bukti yang perlu untuk proses hukum, bukti transaksi, rekaman Rena, dan dokumentasi sosial, aku menutup laptop. Semua konflik utama sudah terselesaikan. Tidak ada yang tertinggal. Tiara yang dulu tersakiti kini bebas untuk menentukan hidupnya sendiri. Malam itu, aku duduk di balkon, menatap kota yang berkilau di bawah lampu-lampu jalan. Udara malam sejuk menyentuh wajahku, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku merasa ringan. Tidak ada kemarahan, tidak ada rasa bersalah, hanya rasa lega yang murni. Aku menulis catatan terakhir di buku pribadiku. Pertarungan ini panjang dan melelahkan. Tapi aku belajar sesuatu. Kebahagiaan bukan tentang memenangkan perkelahian dengan orang lain, tapi tentang menang atas dirimu sendiri. Aku memilih diri sendiri, bukan orang yang menghancurkan kepercayaan dan cintaku. Dan itu lebih berharga dari apapun. Dalam kesunyian malam itu, aku menutup buku, menarik napas panjang, dan tersenyum. Semua sudah berakhir dengan logis, adil, dan bermartabat. Aku sudah menutup bab yang penuh luka, dan kini siap menulis bab baru dalam hidupku, bab yang penuh harapan, ketenangan, dan kendali atas diri sendiri. Pagi itu, matahari menyinari kamar dengan lembut, menembus tirai tipis yang menari di terpa angin. Aku duduk di tepi tempat tidur, memegang secangkir kopi hangat, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan,
Aku benar-benar merasakan ketenangan. Rumah ini sekarang milikku sendiri, bukan lagi ladang ketakutan, gosip, atau pengkhianatan. Setelah semua yang terjadi, perselingkuhan Jikin, konfrontasi dengan Rena, proses pengambilan kembali iPhone, hingga perceraian yang resmi, aku belajar satu hal penting. Hidup bukan soal membalas dendam, tapi soal menjaga diri sendiri. Aku menyadari bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari kemampuan menguasai orang lain, tapi dari kemampuan menguasai diri sendiri, emosi sendiri, dan memilih jalan yang tepat. Aku menata kembali rumahku, sedikit demi sedikit. Buku-buku yang dulu tercecer kini kembali kerak. Tanaman di teras mulai dirawat lagi, dan aku menempatkan foto-foto yang membuatku tersenyum di meja samping. Setiap benda kecil ini adalah simbol kebebasan dan kendali yang kembali kubawa ke hidupku. Aku juga mulai menata hubungan sosial. Beberapa teman lama mendekat lagi, menawarkan dukungan tulus, bukan sekadar empati kosong. Mereka melihatku bukan sebagai korban yang rapuh, tapi sebagai perempuan yang tegar, yang mampu menghadapi kenyataan pahit tanpa kehilangan harga diri. Di tengah pagi yang tenang, aku menulis di buku catatan pribadiku. Aku tidak lagi terikat oleh rasa sakit atau kemarahan. Aku belajar menerima masa lalu, memahami bahwa itu membentuk siapa aku hari ini. Aku berdiri di sini, utuh, tegar, dan bebas. Aku tidak lagi takut pada pengkhianatan, karena aku tahu nilai diriku lebih tinggi daripada permainan orang lain. Aku menatap pantulan wajahku di cermin. Mata yang dulu sering sembab kini jernih. Bibir yang dulu menahan amarah kini tersenyum tipis, damai. Rambut yang kusut kini tertata rapi, dan langkahku terasa ringan ketika melangkah ke ruang tamu. Aku tahu, meskipun masa lalu meninggalkan bekas, bekas itu bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengingatkan. Mengingatkan bahwa aku kuat, mampu, dan layak bahagia. Aku berdiri di balkon, menatap langit biru yang luas, dan merasa seolah dunia membuka jalan baru. Jalan yang penuh kemungkinan, yang tidak lagi dikotak-kotakan oleh pengkhianatan atau rasa sakit. Aku menutup mata, menarik napas panjang, dan merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Dalam hening itu, aku berbisik pelan pada diri sendiri. Ini hidupku. Aku berhak bahagia, aku berhak damai, dan aku berhak menjadi utuh. Hari itu, aku melangkah keluar rumah dengan kepala tegak. Tidak ada bayangan masa lalu yang menahan langkahku. Tidak ada rasa takut. Tidak ada penyesalan. Hanya keberanian, ketenangan, dan keyakinan bahwa hidupku kini milikku sepenuhnya. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa utuh. Aku, Tiara, kembali utuh. Lebih kuat dari sebelumnya, lebih bijak dari sebelumnya, dan siap menatap masa depan dengan hati yang bebas dan penuh harapan. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.